Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Oh baik, aku sehat, aku bahagia, luar biasa. Hari ini kita akan belajar coding lagi. Coding hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Wah, apa tuh? Berpikir komputasional adalah berpikir seperti komputer. Apakah seorang manusia bisa berpikir dengan seperti komputer? Bisa. Bagaimana caranya? Nah, Pak Ari ada beberapa pertanyaan. Nah, ini contohnya. Pak Ari bertanya, apakah anak-anak pernah mau mencari lagu di YouTube tapi tidak tahu judulnya? Pernah? Terus apa yang kamu lakukan? Tulis liriknya atau pakai voice note kamu nyanyi. Nyanyinya jangan satu album ya, nggak boleh. Satu kalimat aja. Pasti nanti YouTube-nya akan mencari. Nah, itu sama dengan film. Kalau anak-anak mau cari film di YouTube tapi nggak tahu judulnya, apa yang dicari? Pasti sebuah adegan di dalam film itu. Contoh, anak-anak mau cari film lupa nama judulnya. Anak harus mengetik film yang ada anak jatuh dari sepeda. Itu kan ya, nanti akan nongol sendiri filmnya. Nah, selanjutnya, berpikir komputasional itu adalah bagaimana kita berpikir itu menggunakan teknik atau ilmu komputer. Ada 4 yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah pemecahan masalah atau dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, berpikir algoritma atau algoritmik. Yang akan kita pelajari hari ini adalah abstraksi. Ya, apa itu abstraksi? Abstraksi adalah apa namanya? Penyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil informasi yang penting saja. Jadi kita nggak perlu ngambil info-info yang tidak berguna. Kita ambil saja info yang tepat. Contohnya seperti ini. Siapakah aku? Itu ya. Aku hewan berkaki 4, mempunyai ekor, mataku kecil, hidungku panjang, telingaku lebar. Jawabannya adalah dari mana anak-anak tahu itu gajah? Dari ciri-ciri nomor berapa? Nomor 4 sama nomor 5. Karena hanya nomor 4 dan nomor 5 ciri-ciri yang dipunyai oleh gajah. Selain itu di hewan lain tidak ada. Maka informasi yang nomor 3 dan nomor 1 sampai nomor 3 itu bisa anak-anak hilangkan atau anak-anak abaikan. Yang kedua, aku mempunyai 4 kaki, tetapi aku tidak bisa berjalan. Aku dijadikan tempat meletakkan sesuatu. Aku berada di setiap rumah. Siapakah aku? Meja. Dari mana anak tahu meja? Ciri-ciri yang nomor 3. Jadi seperti itu ya. Nah sekarang Pak Ari punya sesuatu lagi ya. Tadi ketika Pak Ari berangkat ke sekolah, Pak Ari itu melihat sesuatu. Ciri-cirinya seperti ini. Dia itu berwarna, bisa merah, bisa hitam. Terus dia bisa berjalan. Dia punya mesin, rodanya 4. Siapa itu? Mobil. Dari mana anak tahu mobil? Roda 4. Rodanya 4. Sama ada mesinnya.
Lalu Pak Arif juga waktu berangkat sekolah melihat suatu benda, di mana benda itu bentuknya persegi panjang, kadang biasa warnanya merah, kadang biasa warnanya bisa hijau, warnanya itu kadang biru, dan benda ini biasa dijadikan sebagai alat jual beli. Apa itu anak-anak? Uang. Ya. Dari mana anak tahu uang? Dari ada alat untuk jual. Nah, untuk selanjutnya anak-anak bisa nanti kerjakan LKPD-nya berkelompok. Silakan dikerjakan ya. Kita jelaskan LKPD-nya. Sudah anak-anak? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Ayo anak-anak, bisa dibacakan hasilnya dari kelompok 1 dulu, cepat yang maju. Kelompok 1. Nah, ini dari kelompok 1 akan membacakan dari sesi yang pertama. Lihat yang 1 dulu. Ayo coba dibacakan. Kelompok lainnya diam dan menyimak. Siapa tahu jawabannya beda. Gak ada yang ribut. Belalai panjang, telinga lebar dan besar. Berkala sangat besar, suka makan tumbuhan, hidup di darat. Jawabannya apa? Gajah. Gajah. Benar nggak? Benar. Ya, benar. Nomor yang kedua. Hidup di air, bernafas dengan insang, memiliki 9 ekor, tubuh bersisip, bergerak dengan berenang. Jawabannya? Ikan apa? Nomor 2 itu jawabannya ikan apa? Ikan cupang. Ikan doang. Ikan nila. Ikan nila. Nomor 2 itu sudah bernapas dengan insan. Jawabannya adalah ikan. Tuh. Ciri-ciri yang diambil itu karena dia memiliki sirip dan
ekor. Ya, kelompok 1 silakan duduk. Ayo kelompok 2 gantian. Kelompok 2. Kelompok 2. Hewan yang bagian 3. Cepat. Hewan yang bagian 3. Ya, yang hewan nomor 3. Dibacakan ciri-cirinya sama jawabannya. Yang kuat. Udah dibaca yang kuat. Memiliki sayap dan bisa terbang. Tubuh berbulu, memiliki paruh, bertelur, sering membuat sarang di pohon. Apa jawabannya? Burung. Ya, benar. Ayo kelompok 3. Kelompok 3. Yang bagian 2. Yang benda. Kan anunya sudah. Yo, dibaca yang kuat biar nomornya dengar. Berbentuk seperti pangkat, terdiri dari banyak lingkaran tekan, berisi tulisan atau gambar, digunakan untuk membaca atau membaik, bisa dinyatakan seperti pangkat. Jawabannya apa, Nana? Buku. Benda yang bagian 1 jawabannya apa jawabannya selain buku ya. Nah, ayo kelompok 5, 4. Yang bagian 2, yang benda. Kalau yang lain semuanya diam, perhatikan, nggak main begini. Yang kuat bacanya. Ya. Memiliki permukaan datar, biasanya memiliki 4 kaki, terbuat dari kayu, logam, atau plastik. Digunakan untuk meletakkan barang atau bekerja. Bisa memiliki laci di bawah permukaannya. Meja. Ya, betul jawabannya meja. Ayo terakhir kelompok 5. Kelompok 5, silakan. Yang kuat. Ya. Bentuk bulat bisa mengaku digunakan untuk bermain atau olahraga terbuat dari karet atau plastik, bisa dipegang atau dilempar. Ya, bola. Oke, sama semua jawabannya ya. Nah, dari kerja kelompok tadi anak-anak bisa mengetahui itu sebuah benda atau hewannya dari ciri-ciri yang paling dekat dengan benda itu. Oke. Itu tugas kelompok. Sekarang anak-anak bisa kerjakan tugas individu masing-masing. Baiklah anak-anak, itu ada latihan individu. Yang bagian 1, bagian 2, anak-anak sama. Anak-anak disuruh mencari sesuatunya, mencari hewan atau bendanya berdasarkan ciri-ciri yang ada. Bagian 3, anak-anak nanti disuruh buat ciri-cirinya. Jadi anak-anak tentukan suatu benda, buat ciri-cirinya, nanti biar teman yang menebak bendanya. Paham? Oke, di situ ada
1, 2, 3, minimal ada 3 benda. Mau benda, mau hewan, terserah. Anak tuliskan ciri-cirinya dan berikan 1 atau 2 ciri-ciri khusus yang hanya dimiliki benda itu atau hewan itu. Nah, silakan dikerjakan ya. Bella Nana sudah selesai tugasnya ya. Nanti Pak Ari akan suruh maju per individu. Nanti yang maju akan kita undi seperti biasa. Kita akan balapan bebek. Jadi perhatikan, yang maju nanti dengarkan Pak Ari. Dengarkan Pak Ari. Yang maju nanti itu akan sebutkan yang bagian satu saja. Lalu nanti kamu akan nunjuk satu kawanmu, nanti kamu menebak gambar atau benda yang dituliskan ciri-cirinya oleh kawanmu. Misalkan Satria maju, nah Satria, oh saya mau punyanya Devan. Nah Devan sebutkan yang dibuat Devan pertama apa. Nanti Satria menyebutkan hewannya. Misalkan lagi, misalkan Afifah maju, Afifah nanti dia minta punya Naira. Naira apa? Nomor 1 ciri-cirinya sebutkan. Ya, jadi nanti kamu menyebutkan hewan atau benda berdasarkan ciri-ciri yang dibuat sama Naira. Ya. Oke, sekarang anak-anak lihat semua ke depan. Itu sudah ada 29 orang di sana. Siap-siap kita akan bermain balapan bebek lagi. Siapa yang akan maju pertama? Ayo siap, cepat. Memiliki layar bisa terhubung ke internet, digunakan untuk berkomunikasi dan mencari informasi, bisa mengambil foto dan video. Jawabannya HP. Oke, siap. Tahu dari mana kalau itu HP? Dari ciri-ciri yang mana? Dari berkomunikasi dan internet. Ya betul, dari berkomunikasi dan Siap, pilih punya siapa? Ayo, anak perempuan boleh juga. Jangan punya kawan untuk kelompok ya. Ya Pak Adil, ayo Dil, bacain Dil. Punyamu, bacain ciri-cirinya. Yang pertama Dil. Pak Adil nih murah senyum dia. Ayo Dil, bacain Dil. Nggak apa-apa lah. Bacain Dil. Ayo cepet, kok malah kukur-kukur aja. Aku hewan yang hidup di tanah. Aku tidak memiliki kaki. Biasanya buat tempat mancing. Ulangin, belum Pak direkam. Ulangin. Belum Pak direkam. Sabar jawabnya, cepet. Lagi. Aku hewan yang hidup di tanah. Tidak memiliki kaki. Biasanya buat tempat mancing. Jawabannya apa? Jawabannya Siat? Kenapa kau tahu cacing? Dari mana? Dari umpan mancing. Oke ya. Tepuk tangan buat kita semua anak-anak. Oke ya. Ternyata kita juga bisa berpikir seperti komputer. Anak-anak coba ketikkan ciri-ciri itu di Google. Kayak tadi misalkan cacing ya, Fadil nih. Aku tidak mempunyai tangan dan kaki. Aku hidupnya di dalam tanah. Aku biasa untuk umpan mancing. Kalau anak-anak ketikkan di Google, pasti nanti nongol gambar cacing. Ya Kak? Iya, oke ya. Nah, anak-anak gimana? Senang belajar coding? Oke, besok kita akan belajar lagi ya. Sekarang kita akan menentukan dulu. Pak Ari mau rekam dulu. Baiklah anak-anak. Dengarkan? Sudah? Ya. Jadi itu yang kita pelajari hari ini adalah tentang abstraksi. Jadi bisa nggak kira-kira kita manusia berpikir seperti komputer? Dan salah satunya adalah abstraksi. Ya. Besok kita akan lanjutkan lagi untuk 3 tahap yang lain. Baiklah, mungkin sampai sini dulu belajar kita. Pak Hari, wassalamualaikum.